Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila dengan NIM 201110144. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Hukum Pidana. Langsung saja, pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum, dan hukum pidana khusus. Di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembahasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Untuk pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, untuk mengemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Pertanyaan yang ketiga, selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat dan terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang keempat, strafbarfeit atau tindakan pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana yang diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Sebutkan dan jelaskan tiga unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan yang keenam, bagaimana dalam hal ketentuan perundang-undangan di luar KUHP mengatur secara khusus suatu norma atau aturan, sedangkan di KUHP juga mengatur, maka dipakai ketentuan apa? Berikan contoh dan jelaskan. Yang ketujuh, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dasar hukumnya. Jawaban yang pertama, hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Hukum pidana formil, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yakni kebenaran suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dan dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Hukum pidana khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terdapat perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana. Jawaban yang kedua, ada 3 prinsip dasar asas legalitas. Yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Jawaban yang ketiga, asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Asas negara aktif atau personal merupakan ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Asas ini disebut nasional aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dan dari seseorang warga negara. Asas perlindungan atau nasional pasif adalah asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasarkan atas kerugian nasional yang amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan, sehingga siapa saja yang dapat termasuk orang asing yang melakukannya di mana saja. Pantas hukum asas universitas merupakan asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana di Indonesia atau di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Untuk jawaban yang keempat, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seorang atau pelaku
tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut seharusnya melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana. Jawaban yang keenam, dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaannya ialah satu, ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Contoh, si A ingin mencuri mobil milik si B yang berada di dalam pagar rumah. Untuk meloloskan niatnya, si A merusak gembok pintu pagar dan pintu mobil. Pada saat si A akan membawa mobil keluar pagar, tiba-tiba si B pulang bersama temannya dengan mengendarai mobil. Si A akan membawa mobil curiannya tidak bisa keluar pagar karena terhalang dengan mobil teman si B. Dengan demikian, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si A tidak selesai dilaksanakan karena seketika itu si B dan temannya menangkap si A. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.